Seperti bukan sebuah hal yang sulit jika sepak bola menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di negara-negara Oseania. Dengan jumlah penduduk 35 juta jiwa lebih, harusnya melahirkan pemain sepak bola top dari Oseania bukan perkara rumit. Namun sayangnya tidak seindah itu. Sepak bola, sekalipun disebut-sebut sebagai olahraga paling populer sejagat, tapi nyatanya tidak demikian. Selain benua Asia yang memang sudah cukup tertinggal dari benua-benua lain macam Amerika, Eropa, bahkan Afrika, Oseania juga sama tertinggalnya. Bahkan Oseania bisa dikatakan lebih tertinggal dari benua Asia yang sudah cukup terbelakang. Jika Asia masih memiliki Jepang, Korea Selatan, Iran, sampai Qatar yang random namanya di kancah internasional, Oseania tidak. Coba, siapa yang tahu negara-negara di Oseania yang mampu berbicara banyak di ajang sepak bola internasional? Jelas tidak ada. Bahkan, nama-nama negara di Oseania saja masih banyak yang tidak tahu. Oseania sendiri adalah wilayah di muka bumi yang entah bagaimana kerap disebut sebagai benua. Padahal yang bergabung dalam Oceania Football Confederation atau OFC hanyalah 13 negara. Mereka adalah American Samoa, Kepulauan Cook, Fiji, Tonga, Kaledonia Baru, Papua New Guinea, Samoa, Pulau Solomon, Tahiti, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, dan Selandia Baru. Dulu negara kuat seperti Australia bergabung ke OFC, tapi sekarang justru pindah ke AFC. Well, mengapa perkembangan sepak bola di Oseania terkesan melambat dan bahkan sulit? Jatah di Piala Dunia. Faktor pertama adalah karena Oseania tidak bisa berbuat banyak di Piala Dunia. Jatah Oseania di kompetisi bergengsi antar negara di dunia itu bahkan hanya satu. Itu pun tidak bisa langsung lolos menuju putaran final Piala Dunia. Negara-negara di Oseania akan bertanding di satu babak kualifikasi Piala Dunia zona Oseania. Mereka akan memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia, tapi bukan langsung masuk putaran final. Negara yang lolos kualifikasi Piala Dunia zona Oseania akan masuk ke babak playoff Piala Dunia. Negara asal OFC tersebut akan bertemu dengan wakil dari negara yang lolos kualifikasi dan konfederasi yang lainnya. Jadi bisa saja tidak ada wakil Oseania yang tampil di Piala Dunia. Karena tidak ada yang tampil di Piala Dunia, membuat Oseania tidak memiliki negara panutan di negara-negara lainnya sesama Oseania. Kebanyakan dari mereka hanya turut menyemarakan Piala Dunia dari kualifikasi zona Oseania. Minim fasilitas. Negara-negara di Oseania memang tidak sering diberitakan sebagai negara miskin, tidak seperti benua Afrika. Jangan dulu berpikir kalau kondisi negara-negara Oseania baik-baik saja, atau malah bagus dan kaya raya. Terlebih, negara di Oseania justru lebih banyak adalah negara-negara kecil. Tak seperti benua Afrika yang sering disebut terbelakang tapi begitu dikenali. Negara Oseania tidak cukup populer. Bahkan seorang atlet angkat besi asal Kiribati, David Katoatau, berjoget walau gagal karena senang bisa tampil di Olimpiade. Karena dengan itulah negaranya bisa terkenal. Keterkecilan negara-negara di Oseania pun pada akhirnya berdampak pada sepak bola. Banyak negara di Oseania bahkan tidak memiliki fasilitas sepak bola yang mumpuni. Misalnya saja Kepulauan Solomon. Negara kepulauan itu bahkan tidak memiliki cukup stadion dengan kualitas berstandar internasional. Satu-satunya stadion yang berstandar internasional di Kepulauan Solomon hanyalah Los Sentama, sebuah stadion yang terletak di ibu kota Kepulauan Solomon, Honiara, dengan 22.000 kapasitas penonton. Di negara Tuvalu lebih parah lagi. Tuvalu hanya memiliki satu tempat olahraga bernama Tuvalu Sports Ground. Itu pun untuk lapangannya sangat tidak kondusif lantaran dipakai buat rugby, sepak bola, dan kadang malah menjadi landasan pacu. Minim persaingan kompetisi. Mantan manajer tim nasional Kepulauan Cook sekaligus pernah bekerja di Akademi Southampton, Drew Sherman mengakui bahwa ia kesulitan mengembangkan timnas Kepulauan Cook. Hal itu disinyalir karena tidak ada kompetisi yang baik di negara tersebut. Pernyataan Sherman itu sebenarnya bukan hanya tertuju pada Kepulauan Cook. Lebih jauh, kompetisi sepak bola di negara-negara Oseania memang sedang tidak baik-baik saja. Permasalahan yang cukup menonjol adalah di Oseania tidak ada kompetisi dengan daya saing yang tinggi.
Ada sih Liga Champions OFC, namun kompetisi itu hampir mirip dengan Ligue 1 Prancis atau Bundesliga, tapi dalam skala kontinental. Selama beberapa tahun, juara Liga Champions OFC hanya didominasi para wakil dari Australia League maupun klub Selandia Baru seperti Auckland City FC. Namun, Australia sudah memilih keluar dari OFC dan bergabung ke Asian Football Confederation atau AFC pada Januari 2006. Praktis sejak saat itu tidak ada kompetisi sekelas liga yang bagus di Oseania. Sepeninggal elite nyaris tidak ada liga di Oseania yang kompetitif. Sepak bola tidak populer di Oseania. Jika kamu mengetik olahraga di Oseania di mesin pencari, kamu tidak akan menjumpai sepak bola sebagai pilihan yang Google tawarkan. Sebab sepak bola bukanlah olahraga yang populer bagi masyarakat di Oseania. Benar, memang sepak bola menjadi salah satu bagian dari masyarakat. Tapi olahraga itu tak cukup populer. Bagi masyarakat di negara-negara Oseania, rugby menjadi olahraga yang paling populer ketimbang sepak bola. Bahkan olahraga rugby ini sudah mulai dipelajari anak-anak di beberapa negara Oseania, seperti di Papua Nugini. Ketidakpopuleran sepak bola di Oseania membuat konfederasinya, yaitu OFC, tidak bisa berbicara banyak di kancah internasional. Minim pemain. Sepak bola yang tidak populer di Oseania tentu saja menghasilkan dampak yang lain. Salah satu yang paling kentara adalah Oseania sulit menghasilkan pemain sepak bola. Ya, meskipun bukan berarti tidak ada pesepak bola yang lahir dari Oseania. Hanya saja, tidak semua negara di Oseania mampu menelurkan pemain. Misalnya Kepulauan Cook. Dari pengalaman Bruce Sherman, ia begitu kesulitan untuk membentuk tim nasional Kepulauan Cook. Masalahnya adalah selain tidak ada perhatian khusus pada sepak bola oleh pemerintah setempat, Kepulauan Cook tidak cukup menghasilkan pemain sepak bola. Ketika sesi pertama latihan timnas Kepulauan Cook untuk kualifikasi Piala Dunia 2018, yang hadir hanya 8 pemain domestik. Sepanjang karirnya, Sherman mengisahkan bahwa ia pernah terpaksa memainkan seorang bek tengah sebagai penjaga gawang karena kurangnya kiper yang dihasilkan kepulauan itu. Tidak ada tokoh, seperti halnya benua Asia, Oseania juga tidak melahirkan tokoh penting di dunia sepak bola. Jangankan itu, pemain yang populer dan lahir dari Oseania saja bisa dihitung jari. Dengan kata lain, tidak ada pesepak bola terkenal dari wilayah itu. Satu-satunya pesepak bola yang lumayan beken dari Oseania adalah pemain anyar Newcastle United, Chris Wood. Wood termasuk pesepak bola yang lahir di Auckland, Selandia Baru. Minimnya pemain populer dari Oseania menunjukkan ada masalah di wilayah itu. FIFA bukan lantas lepas tangan begitu saja. Sebagai induk sepak bola dunia, FIFA selalu menyokong sepak bola di Oseania. Apalagi sejak Australia menyatakan keluar dari OFC.